Itu yang pertama dan juga ada hubungannya dengan instrumen hukum lingkungan tadi Mas Agung sebutkan. Bagaimana sih kita sesungguhnya di Indonesia mengimplementasikan hukum lingkungan tersebut? Terima kasih, itu pertanyaan untuk Mas Agung. Kalau boleh, saya akan sekalian lanjutkan pertanyaan untuk Pak Aprianus. Ya, silakan Mbak. Terima kasih. Pak Aprinus, tadi apa ya, pengertian atau definisi atau the notions of normal life itu yang disampaikan Pak Agung, kesan saya itu elitis begitu. Toh kita masih bisa memakai teknologi dalam hal ini medsos misalnya ya, untuk bersosialisasi online gitu, dan semua terlihat normal. Tapi bagaimana bagi saudara-saudara kita di kelas sosial, di kelas ekonomi paling bawah yang paling terdampak untuk melihat hal ini sebagai sesuatu yang normal? Bagaimana mereka menormalisasi ini di tengah pandemi yang luar biasa? Efek apa ya, efek the black swan effect, efek-efek yang sangat mayor, yang sangat luar biasa, yang sangat surprising, mengejutkan bagi mereka, tidak hanya bagi mereka, bagi kita semua, itu sungguh di luar apa ya, kendali kita gitu Pak. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ita. Pertanyaannya dua pertanyaan menarik ya. Yang pertama adalah mengenai relasi alam dan juga agama, bagaimana agama menjadi kendaraan untuk mereorientasi hubungan manusia dengan alam dan juga bagaimana instrumen hukum, implementasi instrumen hukum di Indonesia. Mungkin saya minta Mas Agung untuk langsung menjawab pertanyaan ini dulu. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih. Sudah didengar ya? Ya, sudah. Oke. Terima kasih pertanyaannya Mbak Ita. Ini pertanyaannya berat-berat sekali nih. Betul bahwa saat ini kehidupan beragama kita masih didominasi oleh doktrin dominion, bahwa yang melihat bahwa manusia itulah dominion dari alam ini, di mana kemudian alam ini kemudian dipergunakan atau dinilai secara instrumental sebagai alat pemuas dari kebutuhan manusia. Ya. Dan pertama, permasalahan dari doktrin dominion ini harus kita lihat mendominasi dari agama-agama yang ada, bukan permasalahan pada ajaran agamanya, tapi saya melihatnya pada tafsir terhadap agama tersebut. Karena kita tahu setiap agama itu kan punya lembaga resmi yang menafsirkan Holy Text, Bible, Al-Quran, Weda, dan lain sebagainya. Nah, lembaga yang menafsirkan ini diisi oleh orang-orang yang memiliki pandangan yang antroposentris, yang melihat menggunakan cara berpikir dominion ini, sehingga tafsir terhadap agama-agama pun menjadi sangat bias terhadap manusia, hanya melihat alam sebagai instrumen saja. Nah, perkembangan berikutnya ada kritik terhadap doktrin-doktrin dominion ini, misalkan kita tahu bersama ada Arne Naess yang memperkenalkan ekosofi, ada yang mengkritik bahwa antroposentrik ini justru menjadi sumber dari permasalahan lingkungan hidup kita hari ini, dan kemudian dia menawarkan sebuah ekosofi yang bernama deep ecology atau ecocentrism. Jadi bagi manusia adalah bagian dari sistem semesta ini. Namun masalah saya dengan Arne Naess ini adalah dia melupakan bahwa manusia ini lahir dan kemudian mengikuti proses evolusinya dan menjadi spesies tertinggi dalam proses evolusinya ini. Dengan meletakkan manusia itu setara dengan binatang, dengan kecoa, dengan semut, artinya evolusi yang berlangsung sudah sedemikian lama yang kita lakukan itu seolah tidak memiliki makna apa-apa. Ya. Kemudian di sini kemudian kelemahan dari Arne Naess. Saya tetap menggunakan pendekatan bahwa permasalahan lingkungan kita hari ini tidak disebabkan oleh doktrin dominion ini, karena memang saat ini sudah banyak ada penafsiran ulang terhadap kitab-kitab suci, misalkan di teman-teman CRCS di UGM sangat katam dengan tafsir-tafsir ulang kitab-kitab suci ini dan mengkaitkannya dengan ecological wisdom misalkan. Itu sudah sangat banyak terjadi. Artinya permasalahan doktrin dominion di agama-agama hari ini bukan karena memang teksnya secara esensial itu berpihak kepada manusia, tapi tafsir yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki
monopoli tafsir. Dan saya justru melihat permasalahan lingkungan hari ini mengakar pada permasalahan sosial. Ya, ada hierarki di situ, ada kemudian kelas di situ, ada kemudian patriarki di situ. Nah, inilah kemudian yang berekses pada eksploitasi lingkungan secara berlebihan. Jadi, kalau kita ingin menjawab permasalahan lingkungan, jawab dulu permasalahan sosial yang kita hadapi. Ini yang jadi sumbernya, saya rasa. Lalu saya lebih cenderung menggunakan pendekatan ekologi sosial ala Murray Bookchin dalam hal. Nah, bagaimana hukum lingkungan melihat hal ini di Indonesia? Kalau kita kemudian coba melihat kembali etika lingkungan, ya kenapa kita melestarikan lingkungan? Kan ada 3 nilai yang melekat pada lingkungan itu. Pertama, ada nilai instrumental, di mana lingkungan ini didefinisikan semata-mata sebagai sumber daya alam yang kemudian dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan kedua, lingkungan itu memiliki nilai eksisten, ya, di mana lingkungan itu dianggap memiliki nilai spiritual dan kemudian memiliki makna rekreasi, eksotis dan lain sebagainya. Jadi ada nilai spiritual tanpa kemudian perlu mengkonsumsinya sebagai komoditas, tapi dia memberikan nilai spiritualitas di situ. Itu nilai eksisten. Ada yang ketiga adalah nilai inherent atau nilai intrinsik, di mana tidak ada manusia, itu alam memiliki nilai untuk dirinya sendiri. Jadi berbeda dengan instrumental, dengan eksisten, di mana 2 nilai ini didefinisikan oleh manusia, nilai yang ketiga ini tidak membutuhkan manusia untuk definisikan. Ini yang terjadi misalkan ketika Venice kemudian sungainya kembali menjadi jernih. Jadi tidak ada manusia, alam itu tetap berjalan. Ya, tumbuh-tumbuhan tetap berjalan, kayot di Amerika Serikat, di Taman Nasional Amerika Serikat itu tetap berkembang biak, beruang berkembang biak tanpa perlu ada manusia. Nah, artinya alam ini memiliki nilai untuk dirinya sendiri. Kemudian tidak ada manusia, dia melakukan evolusinya. Nah, hukum lingkungan hari ini didominasi oleh cara pandang pertama dan kedua, cara pandang instrumental dan cara pandang eksisten. Misalkan cara pandang instrumental, bagaimana kita mengkonsumsi sumber daya alam secara bijaksana, secara berkelanjutan, itu cara pandang yang mendominasi rezim hukum lingkungan di awal. Kemudian rezim hukum lingkungan berikutnya mulai mengakui adanya nilai eksisten ini. Misalkan kalau kita gunakan Whaling Convention atau konvensi pemburuan paus pada awalnya itu dilindungi bukan karena dia memiliki nilai untuk dirinya sendiri, tapi paus itu dilindungi karena dia adalah instrumen bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Orang membutuhkan daging paus pada saat itu, orang membutuhkan minyak paus untuk menerangi jalan karena dia dibutuhkan sebagai sumber energi. Jadi eksploitasi berlebihan terhadap paus juga akan berimbas pada hilangnya sumber protein manusia dan kemudian hilangnya sumber energi. Oleh karena itu dia harus dilestarikan. Nah, dalam konteks itu, perburuan paus awalnya adalah dilarang karena memang paus itu dianggap semata-mata sebagai binatang yang memiliki fungsi instrumental. Nah, perkembangan selanjutnya, paus itu kemudian dilindungi tidak hanya karena dia merupakan memiliki nilai instrumental, tapi dia adalah binatang yang eksotis. Ya, dia eksotis, dia mamalia, dia cerdas dan berbagai macam keunikannya, dan kemudian dia harus dilindungi. Nah, kenapa kemudian perburuan paus kemudian jadi dilarang dengan alasan bahwa paus ini adalah binatang yang cerdas dan kemudian binatang yang sangat unik. Nah, perkembangan ketiga, paus ini kemudian dilindungi bukan karena nilai instrumentalnya, bukan karena dia eksotis, tapi karena dia adalah binatang yang memiliki nilai untuk dirinya sendiri. Kenapa kemudian total ban terhadap perburuan paus itu dilakukan oleh komunitas internasional. Kembali pada konteks Indonesia, kita hukum lingkungan di Indonesia masih berkutat pada 2 nilai itu, instrumental dan eksisten. Jadi kita lindungi terenggiling karena dia eksotis, kemudian kita lindungi komodo karena dia eksotis. Kita belum memiliki perspektif nilai yang ketiga ini. Berbeda misalkan dengan di New Zealand, ya, di mana Wangwe River dan Taman Nasional di sana diberikan legal personhood karena pemerintah di New Zealand melihat bahwa Taman Nasional ini memiliki nilai untuk dirinya sendiri, kemudian dia bisa menjadi subjek hukum yang bisa kepentingannya dilindungi melalui pengadilan. Karena saya berhenti sampai. Ya, terima kasih Mas Agung.
Menarik sekali ya jawabannya bahwa kita masih stuck di dua nilai. Yang pertama instrumental dan eksistensial. Selanjutnya kita pertanyaan kedua, pertanyaan dari Mbak Ita pada Pak Aprinus mengenai implikasi pandemi ini terhadap komunitas yang terdampak. Karena yang tadi Pak Aprinus sampaikan kan cenderung elitis ya, bagi mereka yang punya teknologi, punya akses terhadap pengetahuan, itu lebih mudah. Tapi bagaimana dengan komunitas yang vulnerable, yang rentan, dan juga mereka-mereka yang terdampak? Silakan Pak Aprinus. Ya, makasih Mbak Ninda. Ya. Itu memang pertanyaan yang menarik sekali Mbak Ita, makasih pertanyaannya. Kalau informasi soal HP gitu kan, penduduk kita berapa sih? 270 juta misalnya atau 280 juta ya. HP itu beredar hampir 800-900 juta. Jadi 3 kali penduduk Indonesia HP yang aktif itu. Akun itu, jumlah akun itu yang terdata hampir 2 miliar lebih. Mungkin nggak semuanya aktif sih. Jadi berapa kali lipat itu akunnya itu? Hampir 10 kali lipat akun yang aktif itu. Yang ada, yang terdata gitu. Artinya sebetulnya memang yang panik dengan kasus pandemi COVID-19 ini sebetulnya kan kelas menengah. Kelas atas aman, dia bisa mengamankan dirinya dengan biaya yang mungkin tinggi ya. Memang ada kelas-kelas, kalau kita pakai bahasa kelas, saya nggak nyaman dengan bahasa kelas ya. Kalau ada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan, yang mungkin segala macam, tetapi jangan dibayangkan mereka juga tidak bisa berkomunikasi lewat online loh. Itu kalau dari data-data tadi sebetulnya dunia online itu sudah hampir terjangkau semua. Sudah hampir terjangkau oleh begitu luas oleh masyarakat. Walaupun saya juga kalau aku makanya ini kan soal batas normal dan tidak normal. Apakah kemudian peradaban kita nanti ke depan akan dibawa seperti dalam kondisi seperti ini? Jadi ini uji coba ini. Pandemik ini, COVID-19 ini menguji coba kita, mana sih nanti yang perlu kita teruskan, yang dunia kehidupan seperti yang sekarang yang perlu kita hidupkan, atau nanti kembali seperti kemarin-kemarin lagi gitu loh. Ini uji coba ini. Uji coba, memang ada kasus-kasus tertentu yang secara ekonomi mungkin rentan, orang mobilisasi ekonominya menjadi rendah dan seterusnya. Jadi uji coba ini memang perlu kita lihat nanti mana yang bisa terus bertahan, mana yang perlu nanti kita ambil dan seterusnya. Jadi seperti saya tadi mempersoalkan serawung atau seserawung itu ya, itu kan mungkin parameter kelasnya mungkin juga disesuaikan dengan kebutuhan ke depan. Jadi ini bukan berarti kemudian saya menuntut bahwa apakah pengertian tentang seserawung tadi, karena ini kan pertanyaannya Mbak Ninda ini. Tapi itu kan sekedar satu kasus tertentu gitu loh. Tapi terbukti setelah kita berjalan sebulan di rumah kan banyak kegiatan kita juga ternyata jalan loh. Bahwa ada kelas-kelas rentan memang iya mungkin dia punya problem dengan sirkulasi ekonomi atau mobilitas ekonomi dia, tapi ya kita coba terus, ada nggak mekanisme tertentu dalam model kehidupan seperti ini kita bisa bukan membantu, mungkin hidup menjadi sama-sama merasakan normal, kira-kira begitu Mbak Ninda. Oke. Terima kasih Pak Aprinus. Poinnya adalah bagaimana kemudian antar kelas ini kemudian merasakan normal di masing-masing posisinya gitu kan? Di dalam posisinya masing-masing. Ya pasti tidak ada yang sama ya. Tapi mungkin pasti ada titik benang merahnya ya. Ada benang merah yang bisa kita terima bersama. Toh kita tuh sama-sama manusia sebetulnya. Oke, baik. Oke. Kami lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Lenovo yang bertanya, Lenovo mau menyampaikan sendiri atau saya bantu klarifikasi? Karena ini pertanyaan klarifikasi ke Mas Agung. Mungkin bisa di-on? Oke, sepertinya tidak ada respon ya. Saya bantu sampaikan ke Mas Agung.
Ini pertanyaannya adalah tentang tadi Mas Agung menyampaikan Omnibus Law dapat memulihkan keadaan pasca pandemi. Mohon dijelaskan lebih lanjut, dielaborasikan lebih lanjut. Kemudian mungkin kita tambah dengan pertanyaan selanjutnya, ada Bu Hermin. Silakan Bu Hermin. Bisa masuk nih ini? Bisa, sudah. Oke. Iya, ya saya kira menarik ya. Dua pembicara saya kira membaca pandemi ini dengan satu frame evolutif juga ya. Artinya mau ke depan itu mau bagaimana. Kemudian saya kira Mas Agung tadi lebih kepada bagaimana lingkungan ya. Kita manusia lingkungan, saya kira menarik sekali. Cuman memang bagi saya tadi ya ada highlight yang mendebarkan sebenarnya. Apakah manusia harus dalam kondisi yang membuat susah dirinya sendiri baru kemudian bumi itu seperti istirahat atau happy gitu ya. Nah, kesetimbangan inilah yang mungkin kedepannya harus dicari, dan bahwa kemudian beberapa tahun terakhir kita bicara tentang climate change ya, perubahan iklim, tetapi kemudian belum mendapatkan resonansi yang kuat ya. Tapi kemudian setelah terjadi pandemi ini, kita baru merasakan bahwa sesuatu yang tidak terlihat itu betul-betul berefek secara luas, dalam skala yang luas, dan bahkan tadi Pak Aprinus efeknya pada bagaimana kemudian culture harus redefinisi kembali, rethinking kembali gitu ya. Mungkin dari dua pembicara, kesetimbangan seperti apa ya? Saya juga tidak membayangkan kalau kita harus ya dalam tanda kutip, karena ya mungkin akan terbentuk new normal ya, kesetimbangan baru ya. Selalu kan trial errornya ya. Kesetimbangan new normal yang ke depan ini akan seperti apa? Tapi mungkin bahwa kemudian secara normatif kita harus melihatnya secara sistemik yang sangat komprehensif ya. Bagaimana kemudian menyongsong satu kehidupan yang lebih baik, yang tadi diceritakan Mas Agung secara detail dari aspek kesejarahan dan juga lingkungan tadi. Mungkin respon saja Mbak Aninda dari dua pembicara bahwa ini adalah part of evolution sebenarnya yang sedang terjadi, dan kita adalah manusia-manusia beruntung yang mengalami ya gitu ya, walaupun banyak kondisi respon yang mungkin kurang optimal sehingga banyak korban yang harus membayarnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Hermin. Menarik sekali ini poin mengenai resonansi yang kuat tentang isu lingkungan dan juga pandemi ini ya. Selama ini kita ngomongin soal climate change berkali-kali, mengenai wabah. Di Singapura sendiri, saya berefleksi tinggal di sini, di tahun 2003 ada SARS, kemudian di tahun 2009 ada H1N1, dan saat ini 2020 ada pandemi COVID-19, dan itu membuat di satu sisi warga Singapura lebih aware dengan wabah. Begitu juga dengan permasalahan lingkungan dan permasalahan yang lain ya yang mengubah hidupnya. Nah, mungkin kita bisa mendengar tanggapan tentang keseimbangan antara manusia dan alam, seperti apa yang idealnya muncul dari pandemi ini. Komentarnya mungkin dari Pak Aprinus dulu, habis itu nanti ke Mas Agung ya. Silakan Pak Aprinus. Aprinus, silakan. Oke, sudah masuk Mbak? Sudah. Sudah Pak, silakan. Ya, kesetimbangan itu kan konsep tentang kenormalan sebetulnya. Ketika hidup setimbang, berarti dia sesuatu yang dianggap normal. Nah, jangan-jangan arah perjalanan hidup kita ini proses tidak normal. Artinya kalau proses tidak normal tadi juga di sisi-sisi tertentu dibayangkan secara detail oleh Mas Agung. Kalau proses-proses tidak normal kan proses menuju ketidakseimbangan. Menuju ketidakseimbangan artinya mungkin juga tambah dengan kalau bahasa agak kasar sedikit, proses menuju kehancuran gitu loh.
ini kan sebetulnya kita menghindari proses-proses seperti itu. Nah, sekarang ada uji coba yang satu kekuatan tadi yang demikian lembut. Kalau kita dengan kekerasan kadang-kadang mungkin ada konflik-konflik tertentu yang mungkin juga semacam solusi-solusi sosial, tapi ini bukan kita perang dengan kelembutan. Jadi ternyata ada kepanikan-kepanikan yang luar biasa karena mungkin kita biasanya untuk menuju kesetimbangan tadi itu ada hal-hal fisik yang bisa kita tangani. Nah, ini nggak bisa kita tangani nih. Badannya nggak ada, nggak nampak, nggak kedengaran. Jadi ternyata itu membuat strategi-strategi kebudayaan ke depan untuk mendapatkan keseimbangan itu perlu diperiksa ulang semua. Perlu dikaji ulang semua bahwa ternyata mungkin selama ini strategi kebudayaan di tataran dunia ini nggak seperti yang kemudian ada hal-hal yang secara fisik dalam tanda petik gitu ya, hal-hal penampakan yang bisa dikelola dengan baik gitu loh. Ini strategi bahwa ternyata dunia ini berjalan bukan sekedar berhadapan dengan hal-hal yang material, tetapi justru yang selama ini kita abaikan, yang imaterial, yang tidak tampak, yang lembut, itu juga sama pentingnya untuk menuju kesetimbangan tadi. Sama pentingnya sehingga kemudian kalau salah satu aspek saja yang dikaji terus-menerus, sementara yang mahal lembut itu kan nggak lembut-lembut banget ya. Di balik itu kan ada yang lebih mahal lembut sebetulnya. COVID-19 kan representasi kelembutan. Di balik itu kan ada kelembutan yang lebih tinggi. Nah, kita kalau tidak seimbang antara yang maha besar, maha kasar, maha fisik dengan yang maha lembut tadi tidak diseimbangkan, mungkin strategi kebudayaan kita ke depan sebetulnya menuju kehancuran itu sendiri. Nah, jadi keseimbangan memang penting saya kira, menjaga keseimbangan. Makasih Mbak Indah. Ya, menurut Pak Aprinus, strategi kebudayaan seperti apa sih Pak yang akan muncul ke depannya setelah pandemik ini? Kita masih memikirkan itu, saya belum bisa jawab sekarang. Saya di pertanyaan besar kita nanti Mbak Ermin juga ditanyakan, kira-kira ada nggak strategi baru dalam keseimbangan baru ke depan, kira-kira seperti apa yang. Jadi saya juga ingin mendapatkan masukan dari Prof kita itu. Oke, baik. Sekarang kita Mas Agung masih dengan pertanyaan yang sama mengenai keseimbangan antara manusia dan alam. Seperti apa yang ada, karena kalau di hukum sendiri, hukum kan seharusnya sebetulnya dibuat untuk mengantisipasi fenomena sosial yang akan terjadi ya, sudah ada patternnya, kemudian muncul ke depannya seperti Nicholas Roman sampaikan. Itu seharusnya menjadi menuju ke depan dan memprediksi ada di depan setelah pattern yang sudah ada sebelum-sebelumnya. Dan kemudian dia juga bicara mengenai resonansi ini yang tadi disampaikan Bu Hermin, bagaimana isu lingkungan ini dikumandangkan dan menjadikan orang menjadi aware dengan isu itu gitu. Nah, bagaimana menurutnya Mas Agung kita mencapai keseimbangan antara alam dan manusia ini? Baik, merespon apa yang dikatakan Mbak Linda, bahwa memang idealnya hukum itu harus responsif dengan berbagai macam perubahan. Tapi kenyataannya hukum itu selalu tertinggal dari fenomena yang ingin diatur. Yang ribut dulu baru kemudian hukum itu dibuat. Dan ketika hukum itu jadi, fenomena sudah berubah lagi. Di situ sebenarnya paradoksnya hukum. Nah, sebelum sampai pada Bu Hermin, pertanyaan Bu Hermin, saya akan coba menjawab Mas Lenovo dulu ya, yang menyampaikan bahwa Omnibus Law dapat memulihkan keadaan pasca pandemi. Begini, saya tidak mengatakan bahwa Omnibus Law ini dapat menjadi panacea untuk memulihkan keadaan pasca pandemi. Saya hanya menafsirkan bahwa ada pertanyaan dalam diri saya, kenapa Presiden dan DPR itu begitu ngotot untuk membahas RUU Omnibus Law ini di tengah pandemi? Ada mestinya prioritas yang penting untuk dilakukan, yang melakukan tanggap darurat COVID, tapi justru DPR ini melakukan pembahasan terhadap RUU. Nah, saya kemudian menafsirkan bahwa ini RUU ini ingin dijadikan sarana nantinya oleh pemerintah
untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Jadi alih-alih memperbaiki atau mereorientasi kebijakan-kebijakan mereka yang destruktif terhadap lingkungan, justru yang terjadi adalah percepatan kebijakan-kebijakan yang justru akan menambah permasalahan lingkungan di kemudian hari, termasuk Omnibus Law ini yang justru akan digunakan jadi sarana, ibaratnya yang akan menjadi bulldozer yang akan membawa investasi dengan cepat masuk ke Indonesia dengan mengalahkan safeguard sosial dan lingkungan. Jadi safeguard ini kemudian tidak dianggap penting karena harus ada capaian ekonomi yang harus dikejar karena kita sudah tertinggal akibat dari tanggap darurat COVID ini. Nah, belum lagi nanti ada pengetatan fiskal terus saja kita tahu bersama. Ketika pasca krisis biasanya terus saja ada pengetatan. Nah, ada kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas yang kemudian tidak dikerjakan oleh pemerintah biasanya, kemudian aspek lingkungan menjadi tidak prioritas. Karena kita tahu bersama ketika kita bicara tentang pembangunan berkelanjutan, ini nyambung dengan apa yang ingin saya sampaikan sekaligus menjawab Bu Hermin. Ketika kita bicara pembangunan berkelanjutan, kita bicara tentang keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan hari ini dibaca secara hierarkis. Ekonomi dulu, sosial, baru lingkungan. Jadi lingkungan selalu berada dalam posisi yang terakhir. Yang penting pertumbuhan ekonominya bisa 5%, bisa 6%, 7% naik terus. Walaupun kita mengejar pertumbuhan dalam kondisi yang ekonomi yang sangat terbatas. Ini adalah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Nah, kalau Phil Stephen bersama teman-teman di System Scientist, kalau tidak mau terlalu radikal menawarkan sebuah jalan revolusi, sebagaimana kalau teman-teman baca buku terbarunya Slavoj Zizek, Pandemik, tentu saja mirip seperti HTI, apapun masalahnya komunisme global adalah jawabannya kalau Slavoj Zizek seperti itu. Nah, itu adalah jawaban radikal tentu saja. Tapi Will Stephen dan teman-teman saintis lainnya sangat hati-hati dan menawarkan bahwa memang kita sekarang punya mantra pembangunan berkelanjutan, sustainable development, yang mestinya reorientasinya itu merubah hierarki itu tadi, ya, ekonomi, sosial, dan lingkungan ini kemudian harus dirubah bahwa kita hidup di planet yang memiliki batas-batas ekologi, batas-batas 9 batas itu tadi. Mestinya lingkungan yang utama, kemudian sosial baru ekonomi, kita bicara ekonomi. Nah, ini yang kemudian menarik dibukukan oleh Kate Raworth, seorang ekonomis, dan kemudian memperdalam sustainability, yang memperkenalkan sebuah teori baru bernama Donuts Economics, di mana ekonomi kita harus dibangun tetap berada dalam batas-batas planet seperti itu tadi. Nah, untuk implementasinya, salah satu yang menarik untuk kita simak adalah wali kota Amsterdam sudah dalam posisi untuk menggunakan teori Donut Economics ini di Amsterdam. Jadi kita lihat apakah itu kemudian bisa menjadi benchmark kita untuk meninggalkan model pembangunan pertumbuhan yang sebenarnya adalah mitos. Kita tinggal landas, kemudian tidak pernah mendarat lagi. Dan saya rasa itu tawaran yang bisa saya sampaikan. Jadi ide mengenai sustainable development ini kemudian satu jalan ya dengan mencari keseimbangan antara manusia dan alam gitu. Iya, dari awal memang tujuannya adalah kita harus mengetahui bahwa kita hidup di planet yang ada batasnya. Sedangkan pertumbuhan teori ekonomi mengatakan bahwa kita harus tumbuh terus melipat, dan bahkan prinsipnya adalah grow or die. Anda tumbuh atau Anda mati, kan begitu. Nah, dengan sustainable development sebenarnya ikan ingin direm, ya, sebuah pendekatan yang sebenarnya reformatif, ya, tidak terlalu radikal, reformatif, ingin direm bahwa oke, kita tumbuh, tapi kemudian ada batas-batas yang kemudian harus kita jaga. Nah, walaupun kemudian meletakkan keseimbangan itu tetap pada ekonomi yang utama. Kenapa kemudian kita bicara sustainable development selalu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, ini yang kemudian ingin direorientasi oleh para ilmuwan, termasuk juga Will Stephen dan teman-teman. Reorientasinya adalah mengubah posisi ekonomi menjadi yang ketiga, lingkungan yang pertama, kemudian baru sosial. Terima kasih Mas Agung, menarik banget konsep yang baru yang seringkali kita lupa ya, dengan menempatkan posisi lingkungan itu di terakhir, mati dulu deh, yang penting percepatan ekonomi dulu gitu. Dan ini ada pertanyaan sebenarnya ditujukan oleh Mbak Kartika kepada Pak Aprinus, tapi sepertinya Pak Aprinus sedang mendadak ada urusan. Mungkin nanti kita bisa diskusinya lebih santai ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan
menyampaikan, kalau mau ngomong silakan menyampaikan di kolom komentar, nanti kita invite untuk ngobrol. Sampaikan saja idenya, tidak melulu mengenai pertanyaan atau apa itu, bisa menjadi komentar atau ide yang muncul. Tapi sebenarnya saya penasaran nih, mungkin dengan teman-teman yang hadir di sini juga, Mas Agung dan teman-teman Bu Hermin juga, saat kita melihat di pandemik ini, kemudian ada normalisasi kehidupan yang baru, kemudian ada konsumerisme dan aktivisme yang berubah ya. Jadi yang tadinya biasa kita ke mall setiap hari, setiap minggu gitu, kita nggak datang ke bioskop, kemudian tidak lagi mengkonsumsi sesuatu yang kita konsumsi sebelumnya gitu. Tapi konsumsinya jadi lebih primer, jadi mengenai makanan, kemudian mungkin teknologi menjadi hal yang primer di sini yang tadinya tersier, kemudian dibawa ke hierarki yang lebih tinggi di primer itu gitu. Saya sebenarnya pengen menanyakan sama Mas Agung dan Pak Aprinus tentang bagaimana konsumerisme dan aktivisme ini dari generasi milenial dan generasi Z ya terhadap normalisasi kehidupan, terutama kalau di Mas Agung kasusnya di lingkungan, di awareness tentang lingkungan, karena dengan mereka merasakan sendiri nih pandemik di masa mereka saat ini, dan kedepannya mungkin mereka akan sangat aware, wah iya di masa yang lalu saya pernah mengalami pandemik ini dan saya akan merasa lebih dekat dengan alam. Apakah itu adalah hubungan kausal antara perasaan seperti itu, pengalaman, experience terhadap nantinya framework untuk instrumentasi atau nilai-nilai lingkungan yang ada, Mas Agung? Ya, kalau saya melihat Mbak Ninda terlalu optimis ya, bahwa ini akan menjadi proses kontemplasi dan kemudian kita akan merubah lifestyle kita di masa depan ya, sama generasi milenial. Tapi saya justru melihatnya agak lebih skeptik atau bahkan pesimistik gitu ya. Karena kita tahu bahwa di tanggap darurat pandemi ini kita dipaksa untuk berada di rumah, konsumsi kita sebenarnya naik, dari segi pangan, cemilan dan lain macam, sampah juga akan naik. Dan jangan lupa ketika kita paksa untuk berada di rumah dalam sekian waktu yang panjang, ada semacam hasrat untuk melampiaskan di kemudian hari, ya? Hasrat kebebasan di kemudian hari. Nah, ketika lockdown dibuka, pandemi hilang, apa yang terjadi? Biasanya konsumsi akan jauh lebih tinggi daripada kenormalan sebelum pandemi. Ya, di mana kemudian tentu saja eksesnya adalah sampah akan menjadi naik, kemudian sumber daya alam juga akan menjadi naik, termasuk yang saya katakan tadi. Ketika orang sekarang di lockdown selama berbulan-bulan, hasrat dia untuk jalan-jalan kemudian harus dia tekan sampai menunggu pintu gerbang itu dibuka lagi. Kan ini yang kemudian ditangkap oleh Menteri Luhut, ya. Karena lockdown di kawasan Indonesia Timur sudah mulai dibuka, oke, kita tangkap nih, mereka pasti akan berpergian. Kan itu bahasa yang dia ungkapkan. Oleh karena itu kita harus siapkan diri, siapkan infrastruktur, bahwa Juli ini pariwisata di Indonesia harus dibuka lagi, karena banyak orang yang sudah tidak tahan berada di rumah ingin jalan-jalan. Dari situ sebenarnya kita melihat bahwa nggak ada yang namanya perubahan lifestyle. Justru yang terjadi percepatan terhadap lifestyle. Karena ada hasrat yang ditunda ketika pandemik. Mohon maaf, saya agak skeptik tentang hal itu. Ya justru skeptisitas itu yang sebenarnya membuat kita harus mengantisipasi ya fenomena sosial yang akan muncul setelah ini. Apakah post online konsumerisme, saat ini kan kita belanja online, kemudian bahkan belanja sayuran juga kita delivery gitu kan. Apakah habitus itu yang kemudian nanti akan kita bawa selanjutnya? Ada pertanyaan dari Mbak Kartika Saraswati nih mengenai perbandingan budaya. Sebenarnya ini ditujukan sama Pak Aprinus. Tapi sepertinya saya bisa share sesuatu dan mungkin di Jogja juga teman-teman bisa membagikan pandangannya. Bagaimana perbandingan budaya dan sosial Indonesia dengan negara lain dalam menghadapi COVID, misalnya dalam rukun Melayu seperti Malaysia. Dalam kasus saya di Singapura ini cukup unik. Tadi Bu Hermin minta saya untuk share sedikit tentang Singapura, tapi saya melihat Singapura ini cukup unik karena dari perspektif manajemen publik ya. Jadi pemerintah Singapura sangat responsif, bahkan saat tanggal 31 Desember itu muncul kasus di Wuhan, kemudian pemerintah Singapura tanggal 4 Januari sudah muncul dengan oke, kita akan memasang semua termometer dan sebagainya di bandara, di
di perbatasan-perbatasan gitu. Jadi sangat responsif, setelah itu mereka mengkomunikasikan kepada masyarakat. Nah, dengan good governance, good leadership, dan juga good followership, bukan cuma good leadership aja juga dari pemerintah, tapi juga followersnya juga, akhirnya membuat sampai sekarang, sejak Januari sampai sekarang, kurvanya melandai. Jadi puncaknya ada di tengah-tengah, sekarang sudah mulai turun kurvanya. Tapi ini ada satu masalah yang sebenarnya uh, mengakar kuat ya. Ini mungkin masalah budaya juga, kebiasaan. Jadi kebiasaan masyarakat sini adalah mengikuti aturan pemerintah. Jadi mereka patuh terus dengan pemerintah, walaupun dibilang demokrasi, tapi kan tidak sepenuhnya So, demokrasi. Asian value. Ya, Asian Asian value value. gitu. Jadi patron klien gitu dengan pemerintahnya, betul. Nah, saat itu kemudian ada value yang sangat saya kira ini sangat Asia juga, atau mungkin value yang ada di seluruh dunia, yaitu diskriminasi dan racial discrimination. Jadi diskriminasi ras itu muncul karena ketika seminggu lalu kurang lebih ada muncul kasus yang luar biasa banyak yang ada di dormitory di asrama buruh migran di sini. Jadi di Singapura itu ada buruh migran yang dibayar sangat murah dan mereka mendapatkan long term pass, jadi visa kerja untuk satu periode, misalnya 6 bulan gitu. Datang ke sini untuk konstruksi bangunan, membangun bangunan, kemudian pulang nanti ke Bangladesh, ke Pakistan, ke India gitu. Nah, mereka ini ditempatkan di satu dormitory, satu asrama yang isinya cuma 4x4 ruangannya, tapi isinya ada 12 orang di dalamnya. Jadi density populasi yang sangat padat ini itu kan mempermudah orang untuk terkena COVID-19 kan, terkena virusnya. Dan di sisi lain, saat mereka beresiko besar untuk terkena virusnya, tapi pemerintah dan juga masyarakat sipil lainnya, orang-orang Singapura ini cenderung mendiskriminasi mereka. Jadi mereka didiskriminasi karena mereka buruh migran, kemudian mereka rasnya bukan ras Singapura gitu, bukan Malay, bukan Chinese, bukan Indian, dan kemudian mereka tinggal di sini sebagai pendatang gitu. Nah, itu menjadi masalah resistensi dari masyarakat dan juga pemerintah untuk menanggapi immediately gitu. Nah, itu yang membuat adanya spike, adanya peningkatan yang luar biasa drastis sampai tadi malam itu sekitar 1.000 orang yang dideteksi dari perkumpulan ini, buruh migran ini. Nah, saya rasa ini dalam hal ini budaya atau mungkin habit atau attitude ya, sikap masyarakat dalam mendiskriminasi kelompok rentan dan kelompok yang beresiko ini juga berpengaruh terhadap bagaimana pandemi ini bisa terselesaikan. Nah, saya sebenarnya pengen mengundang juga Mbak Ita nih untuk menyampaikan pertanyaan selanjutnya mengenai konsep adaptif yang disampaikan untuk Mas Agung. Silakan Mbak Ita. Mbak Ninda, mungkin kalau dari teman-teman yang lain dulu, saya bisa yang terakhir mungkin. Iya. Oh, sekarang aja. Ya, Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya belajar banyak dari Prof. Hermin tentang konsep adaptif gitu. Jadi perilaku kita sekarang, di mana kita berada itu sebaiknya adaptif gitu ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu empan-papan seperti mungkin saya kurang tahu tentang konsep empan-papan. Tapi mungkin yang dimaksud sama Pak Aprinus tadi, sayang beliau sudah tidak available di sini, itu mungkin agak mirip dengan konsep adaptif ini ya. Bagaimana kita menormalisasi kehidupan di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, saya ingin menghubungkan sebenarnya bahwa perilaku manusia itu banyak sekali faktor determinannya, yaitu salah satunya kalau
saya hubungkan dengan materinya Mas Agung tadi adalah determinisme lingkungan gitu. Jadi perilaku kita ada teori tertentu tentang itu determinisme lingkungan. Bagaimana perilaku kita itu sangat ditentukan oleh dunia sekitar kita atau alam lingkungan sekitar kita termasuk tentu konteks sosial yang melingkupi kita gitu. Nah misalnya kenapa di Indonesia kita jalannya lambat? Karena alamnya sangat memanjakan kita kita nggak perlu cepat-cepat untuk jalan gitu ya karena mungkin apa ya suhunya itu sangat ramah buat kita kecuali memang sangat panas terik gitu. Beda dengan masyarakat yang misalnya di Jerman gitu dengan -40 misalnya kan nggak mungkin orang juga berjalan pelan-pelan di luar karena itu mereka akan mati gitu. Jadi lingkungan tuh sangat mempengaruhi bagaimana kita ya berperilaku gitu. Nah masalahnya adalah berhubungan dengan Pak Aprianus, bagaimana determinisme COVID-19 ini mempengaruhi perilaku kita secara sosial dalam arti luas ya ekonomi politik dan lain-lain termasuk dalam lingkungan itu. Saya minta sebenarnya pendapat dari Mas Igam dalam hal ini. Terima kasih. Makasih Mbak Ita. Menarik sekali ya, karena Pak Aprinus sayangnya udah nggak ada di sini. Sebenarnya beliau bisa menjawab mengenai pendekatan konservatif ini. Determinisme lingkungan. Ya, determinisme lingkungan. Tapi Mas Agung mungkin juga bisa menyampaikan bagaimana kemudian hubungan antara lingkungan dan sosial ini yang muncul dari kemudian berdampak pada manusia. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Mbak Ita atas pertanyaannya ya. Menarik memang. Akhirnya kemudian kita melihat bahwa COVID-19 ini menjadi sebuah sinyal bahwa lingkungan itu memainkan peran penting dalam kehidupan manusia sehingga kita kemudian sampai kepada kesimpulan adanya determinisme lingkungan ini. Ya, dan determinisme lingkungan ini juga dalam banyak kasus sudah banyak diteorikan. Ada Montesquieu yang kemudian melihat bahwa lingkungan itu akan mempengaruhi atau geografis itu akan mempengaruhi budaya manusia termasuk juga hukum di dalamnya. Tapi ada hal yang menarik untuk kita bedah lagi lebih dalam berkaitan dengan determinisme lingkungan. Jika kita menggunakan cara berpikir determinisme lingkungan, kita memposisikan manusia itu tidak berdaya dari pengaruh-pengaruh lingkungan. Ya. Padahal kalau kita lihat fakta hari ini, manusia itu justru menjadi agen yang merubah komposisi lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu, alih-alih kita merupakan entitas yang tidak berdaya, kita menjadi kekuatan baru yang kemudian mendominasi alam. Nah, di sini yang kemudian Anthropocene men-challenge cara berpikir kita, kita tidak bisa lagi kemudian menggunakan perspektif apakah kita menggunakan pendekatan anthropocentrik atau menggunakan pendekatan ekosentrik. Determinisme lingkungan ini kan sebenarnya ekosentrik. Akar berpikirnya bahwa manusia adalah bagian dari alam dan manusia dikondisikan oleh alam. Sedangkan kalau kita lihat kondisi hari ini, justru kita tidak dikondisikan oleh alam secara utuh, secara mutlak, tapi justru kita merekayasa alam, yang kemudian dampak dari rekayasa itu kemudian kita tidak tahu apa yang terjadi dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dari dampak itu. Nah, ini yang kemudian sekali lagi men-challenge posisi filosofis kita. Apakah kita adalah makhluk yang anthropocentris, menjadi pusat dari universe, atau kita sebenarnya makhluk yang ekosentris yang merupakan bagian dari alam semesta ini. Karena satu sisi ya kita adalah produk dari alam, bagaimana kebudayaan kita dan lain sebagainya, tapi di sisi yang lain manusia juga memiliki semacam kekuatan besar sehingga kenapa kemudian kita sampai pada perubahan susunan geologis atmosfer kita, kemudian lautan kita itu menjadi berubah karena kita memiliki potensi yang besar untuk merekayasa alam. Nah, ini saya tidak tahu harus menyebut apa kemudian mencarikan sebuah nilai filosofis baru di mana bukan antropocentris, manusia itu bukan antropocentris dan bukan ekosentris lagi. Dan kalau kita bicara habit, bicara budaya,
seringkali kemudian kita loncat, misalkan ketika COVID-19 ini terjadi, banyak orang yang kemudian mengambil kesimpulan bahwa COVID-19 ini terjadi karena eating habit orang Cina, ya. Kemudian eksesnya tentu saja rasisme yang terjadi di Amerika Serikat, bahwa mereka makan segala dan lain sebagainya. Kemudian disalahkan kepada ras tertentu. Nah, kita dengan cepat bisa loncat pada prejudice seperti itu. Ini masalah budaya. Jadi kalau masalah budaya pasti akan melekat pada ras tertentu dan mereka lah yang kemudian kita persalahkan. Jadi kita jadikan kambing hitam. Tapi jangan lupa, menurut saya ini bukan urusan eating habit, tapi permasalahan penyakit yang kemudian menyebar menjadi pandemi global akibat dari menggunakan infrastruktur globalisasi. Tanpa ada infrastruktur globalisasi yang kemudian menempatkan Cina dalam sirkulasi kapital, di mana mobilitas orang, barang, jasa itu menjadi sangat cepat menuju Cina dan dari Cina, ini yang kemudian membawa penyakit-penyakit lokal ini masuk dan menjadi pandemi global. Jadi saya tidak berposisi bahwa menyalahkan culture Cina yang kemudian mengkonsumsi binatang yang kemudian menyebabkan COVID-19, karena terus saja yang lebih bermasalah ini adalah infrastruktur globalisasi yang meletakkan Cina sebagai pusat ekonomi yang kemudian mempercepat terjadinya menjadikan penyakit-penyakit lokal itu menjadi pandemi global. Nah, selain determinisme lingkungan maupun rasisme COVID-19 yang mempersalahkan eating habit, ada juga yang menggunakan teori Malthusian untuk menjelaskan COVID-19 ini, bahwa pandemi ini muncul karena sudah saking banyaknya manusia di bumi ini. Bumi ini sekarang sudah 7 miliar dan kemudian sudah penuh sesak dengan kehidupan manusia yang membutuhkan pangan dan lain sebagainya dan segala kebutuhannya, dan kemudian ini kemudian bersakalah. Jadi Malthusian teori mengatakan bahwa, termasuk juga Paul Ehrlich di dalamnya melihat bahwa kerusakan lingkungan ini disebabkan oleh ledakan jumlah penduduk. Saya percaya dengan teori Paul Ehrlich maupun Malthusian apabila ada kondisi di mana akses sumber daya alamnya sama. Ya. Yang kedua, apabila tingkat konsumsi dan kontribusinya terhadap permasalahan itu sama. Faktanya tidak. Ya. 7 miliar ini tidak memiliki kontribusi yang sama terhadap COVID-19, tidak memiliki kontribusi yang sama terhadap perubahan iklim. Ya. Kalau kita lihat perubahan iklim, sebagian besar konsentrasi gas rumah kaca pasca revolusi industri itu justru dikontribusikan oleh negara maju, bukan negara Asia Pasifik, negara pulau kecil di Asia Pasifik sana, Tuvalu, Fiji, Samoa dan lain sebagainya, tapi oleh negara-negara maju gitu. Nah, termasuk juga dalam COVID-19 hari ini. Ya. Kelas menengah yang kemudian membutuhkan semacam aktualisasi kebaruan kelas mereka yang kemudian menjadikan satwa liar ini sebagai simbol status sosial dan kelas mereka. Jadi saya tidak membeli teori Malthusian ini, karena Malthusian ini melihat kita memberi kontribusi yang sama terhadap permasalahan, padahal sebenarnya tidak. Nah, Will Stephen juga dalam karyanya di 2015 juga bicara tentang itu, bahwa kalau kita bicara Anthropocene sebagai epos hari ini, itu justru dikontribusikan lebih besar oleh 16% penduduk dunia yang berada di negara-negara maju, gitu. Bukan oleh petani kita yang ada di Bantul sana, bukan oleh orang-orang yang ada di Kulon Progo dan lain sebagainya, tapi oleh orang-orang yang tinggal di negara-negara maju, gitu. Ini artinya apa? Ada ketimpangan di situ. Jadi, ini yang kemudian tidak bisa dijelaskan oleh Malthusian teori. Saya rasa begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Agung. Menarik sekali ya. Ternyata ketimpangan yang ada di level global juga berdampak bagaimana kemudian orang proses perubahan ilmu pengetahuan tentang lingkungan juga berdampak. Ini ada pertanyaan dan komentar juga dari Mas Richard Sianturi. Pada satu sisi dampak COVID-19 ini membuat lingkungan saat ini bisa punya waktu untuk bernafas gitu, memperbaiki diri, kemudian seperti yang di Jakarta kemarin ada berita bahwa Jakarta polusinya sangat rendah sekarang karena orang nggak muncul ke jalan lagi, walaupun sekarang mereka sudah muncul ke jalan lagi. Tapi juga bisa dipastikan bahwa setelah pandemi selesai, keadaannya akan jadi buruk lagi terhadap lingkungan. Nah, untuk Mas Agung, kira-kira short term policy apa yang paling urgent, yang paling sangat darurat harus disiapkan
dan dijalankan pasca pandemi untuk memastikan lingkungan tidak rusak kembali. Singkatnya, pasca pandemi banyak pola kehidupan manusia yang akan masuk ke situasi new normal. Nah, kalau dalam konteks lingkungan ini, bagaimana situasi new normal ini dapat dilihat? Ya. Baik, terima kasih. Yang paling singkat bisa kita lakukan, pertama, mungkin masih dalam tahap tanggap darurat, ya hentikan pembahasan Omnibus Law. Ini sekaligus juga pesan titipan dari Fakultas Hukum UGM. Hentikan pembahasan Omnibus Law yang justru akan memperparah keadaan di kemudian hari. Karena apa? Karena safeguard sosial, ya, safeguard lingkungan itu dipreteli habis-habisan, ya, sampai pada titik nadir atas nama investasi, atas nama pertumbuhan ekonomi. Itu yang bisa dilakukan pada konteks tanggap darurat. Nah, pasca pandemik, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Karena ini ya kenapa kemudian saya tidak punya pretensi untuk memiliki saya bukan nabi yang kemudian memiliki cetak biru kita harus membawa masyarakat kita kemana. Justru ini yang harus kita diskusikan bersama. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan pada level kita masing-masing untuk mengubah orientasi ini. Nah, kalau saya dari segi aspek kebijakan, tentu saja saya setuju dengan pendapat pada sistem saintis ini bahwa harus ada reorientasi kebijakan ekonomi, kebijakan pembangunan. Ya, pembangunan kita harus berubah, tidak lagi kemudian mendewakan yang namanya pertumbuhan ekonomi. Itu yang lebih urgent, yang saya rasa kemudian menjadi akar dari permasalahan lingkungan. Mas Agung, berkaitan dengan policy yang paling urgent nih, kan sebelum kita membuat policy kita harus mengidentifikasikan permasalahan dulu nih. Yang paling dekat, permasalahan lingkungan yang paling dekat adalah asap. Yang itu most likely akan muncul pada bulan Agustus-September itu. Deforestasi dan masalah asap itu sudah menjadi permasalahan yang sangat complicated ya, sangat rumit bagi kebijakan lingkungan di Indonesia gitu. Menurut Mas Agung gimana nih dengan adanya pandemi, kemudian habis itu nabrak sama asap nanti gitu, apakah keseimbangan antara manusia dan alam akan lebih sulit gitu, Mas? Nah, kalau ini Mas Arief yang saya tahu jawabannya. Kalau saya hanya bisa memberikan jawaban sinis bahwa semasih kemudian kebijakan negara ini dikooptasi oleh para asosiasi pengusaha hutan dan perkebunan kelapa sawit, akan sulit kita untuk bisa keluar dari permasalahan asap. Dan di sini hukum juga berpengaruh kan, Mas? Ya betul. Termasuk juga kalau kita lihat bagaimana asosiasi pengusaha hutan dan perkebunan kelapa sawit ini mencoba untuk mempreteli Undang-Undang Lingkungan Hidup kita, Undang-Undang 32 tahun 2009, dengan menganggap bahwa kebakaran hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat melalui ladang berpindah itu harus diberikan status yang sama dengan kebakaran hutan yang dilakukan oleh perusahaan. Artinya bahwa tidak ada lagi pengecualian. Siapapun yang bakar hutan harus ditindak. Kita tahu bersama bahwa masyarakat adat ada yang masih mempraktekkan itu, dan itu saja dengan skala kecil dan dengan itu sudah mengikuti kearifan lokal mereka masing-masing. Ya, jadi tidak masuk akal kalau itu dipersamakan dengan kebakaran hutan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, memang menarik dari aspek kebakaran hutan, hukum terkesan di belakangan ini menjadi sangat berpotensi. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan pembakaran hutan kemudian dibawa ke pengadilan, dan bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dimenangkan di pengadilan. Itu kalau tidak salah ada 18 triliun sendiri yang dimenangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dari gugatan-gugatan atau dari kasus-kasus hukum yang dibawa. Salah satunya kebakaran hutan itu. Namun permasalahannya kemudian adalah melakukan eksekusi terhadap, melakukan eksekusi terhadap denda yang sudah diperoleh, terhadap ganti kerugian yang diperoleh, apalagi kemudian denda dan ganti kerugian yang diperoleh ini ditreatment sebagai pendapatan negara bukan pajak. Artinya ketika dia pendapatan negara bukan pajak, dia akan diserap terlebih dahulu menjadi APBN dan kemudian baru dialokasikan kepada kementerian-kementerian yang lain. Artinya uang yang sebenarnya merupakan denda atau ganti kerugian kerusakan lingkungan tidak kembali untuk rehabilitasi lingkungan. Melainkan masuk dulu ke negara, ke kas negara, baru kemudian kas negara ini kemudian mendistribusikan
ke kementerian-kementerian sebagai anggaran belanja negara. Nah, belum tentu kemudian dana tersebut kembali untuk rehabilitasi hutan gitu. Ini permasalahan yang juga klik dari konteks hukum. Ya. Memang saat ini ada inisiatif untuk membentuk badan pendanaan ini, di mana dana-dana yang diperoleh dari kebakaran hutan, dari kasus-kasus lingkungan itu akan dikelola oleh dana ini dan kemudian akan digunakan secara langsung untuk rehabilitasi. Iya. Sebagai follow up question dan mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita menutup ini ya Mas. Dengan logika bahwa meningkatnya zoonosis yang dipengaruhi oleh perubahan lingkungan dan meningkatkan resiko pandemi gitu, dibuktikan dengan SARS tahun 2003, H5N1, flu burung ya, H1N1, kemudian COVID-19. Bagaimana sebetulnya framework hukum di Indonesia yang bertugas sebagai safeguard ya, jadi pengaman dalam sebenarnya mengatasi hal-hal yang spillover dari medis kemudian ke masalah-masalah sosial. Sebenarnya bagaimana framework di Indonesia blueprint cetak birunya hukum di Indonesia menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan isu lingkungan yang berdampak pada ancaman terhadap manusia, human security gitu. Yang selama ini ada dan masih ada dan bisa kita andalkan gitu Mas. Ini lebih optimis sedikit ya. Dari tadi kita pesimis, ini lebih optimis sedikit. Yang bisa kita andalkan ya sebagai kita pegangan. Silakan Mas Agung. Bisa di-on dulu mikrofonnya. Permasalahan zoonosis akibat dari kerusakan habitat alami dan kemudian jalur perdagangan satwa liar itu merupakan permasalahan regional, tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, karena namanya perdagangan satwa liar di tingkat internasional kan melalui jalur-jalur perdagangan yang regional, dan Asia Tenggara menjadi hotspot. Gitu. Dan bahkan di tingkat ASEAN sendiri, tahun 2005 sampai tahun 2010 mereka punya rencana aksi biodiversity. Namun kita tidak tahu, kita tidak bisa melihat dengan kasat mata objektif yang kemudian bisa dicapai oleh action plan ini. Kita masih belum lihat. Dan belum lagi kemudian ada permasalahan ASEAN yang secara kelembagaan juga problematik kalau kita lihat di dalam. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya instrumen hukum lingkungan kita sudah cukup baik. Ya, Undang-Undang 32 2009 itu sudah cukup banget. Cuman sekali lagi kita ada permasalahan-permasalahan ada kelompok-kelompok tertentu yang mengkooptasi kebijakan-kebijakan negara dan kemudian di sisi yang lain hukum lingkungan sudah dikalah. Selain itu ada juga permasalahan kelembagaan, misalkan sebagai ilustrasi 60% hutan kita itu terletak saat ini yang alami ya terletak di Maluku dan Papua. Tapi Anda bisa bayangkan berapa banyak sih polisi hutan yang berjaga di situ? Hanya tidak lebih dari 70 orang. Ya, bisa kita bayangkan bagaimana kekurangan itu kemudian menjadi celah bagi illegal logger, kemudian jadi celah bagi perdagangan satwa liar dan lain sebagainya. Nah, apalagi kemudian, mohon maaf kepala saya selalu terprogram untuk skeptik. Apalagi kemudian ketika kita bicara dalam konteks COVID-19 ini, di mana anggaran pemerintah, salah satunya Kementerian Lingkungan Hidup akan dikurangi, saya menduga salah satunya adalah biaya untuk pengawasan itu, bukan dan ini saya tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian hari. Mohon maaf, saya tidak bisa menyalakan lilin di tengah kegelapan tanpa harus menutup. Kita membutuhkan itu Mas Agung untuk senantiasa berpikir kritis. Ini mungkin ada satu komentar terakhir dari Mas Arief Udin. Silakan Mas Arief. Baik, terima kasih Mbak Ninda. Dengar suara saya? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Tadi Mas Agung tadi agak menyindir saya tadi. Oke. Ada yang menarik kemarin, mungkin melanjutkan diskusi minggu kemarin ya, apa yang disampaikan oleh Prof. Deng itu. Dan sebenarnya apa yang
terjadi, kita bisa membandingkan ya, kemarin Prof. Deng juga sudah menjelaskan, dan dua kata kunci yang kemarin disampaikan oleh Prof. Deng adalah transparansi dan reaksi cepat, ya, reaksi cepat. Dan kita bisa lihat di sini bahwa kita ketika ingin dihubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Hermin tadi, resonansi dan eco-legal communication, bahwa di sana politik, jadi resonansi dari public health itu cepat masuk ke politik, bukan politik yang penetrasi kepada public health-nya. Jadi lebih kuat, dan akhirnya memang mereka menunjukkan upaya-upaya dilakukan adalah bahwa mereka responsif terhadap upaya-upaya strategis ya terkait dengan kesehatan masyarakat itu sendiri yang paling penting. Kita kemarin juga kan harus kita akui bahwa di Indonesia itu salah langkah di awal. Justru malah resonansi ekonominya yang pertama lebih dominan ya. Akhirnya itu yang membuat kita influencer 72 miliar. Kita harus akui ya. Pendukung Pak Jokowi juga banyak yang mengakui itu kesalahan itu ya. Jadi tidak terlepas dari mendukung atau tidak mendukung seperti itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan, bahwa memang 2 poin tadi, reaksi cepat dan transparansi di mana di sini sistem public health-nya yang mendukung, dan juga yang paling penting adalah scientific. Jadi sistem sainsnya juga kuat untuk mendukung itu ya. Jadi tidak dilemahkan oleh sistem yang lainnya ya. Justru malah sistem politik itu memperkuat, bukan memperlemah. Saya kira itu yang yang perlu penting juga kita perhatikan, bagaimana peran ilmu sosial terkait dengan tema kita hari ini, dan apa yang terjadi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan ya, sebagai mana yang saya riset. Memang kenyataannya kalau dari realita, dari diskurs yang saya teliti, memang politik masih dominan di Indonesia, itu yang menjadi berat. Saya kira itu tambahan dari saya. Wah, terima kasih Mas Arief. Ini sepertinya Mas Arief yang menyampaikan kesimpulan saya nih. Saya nggak perlu menyampaikan kesimpulan. Oke. Ya, terima kasih Mas Arief dan Mas Agung. Teman-teman, itu kita sudah 1 menit menuju jam 12 siang. Jadi akhirnya kita harus mengakhiri webinar Sitok ke-34 ini. Setidaknya ada beberapa poin penting yang kita perhatikan dari diskusi kita hari ini ya. Sebenarnya agak jauh topiknya mengenai kebudayaan dan hukum, tapi ternyata kita bisa mendapatkan keseimbangan dari kedua topik itu mengenai skenario alternatif yang dibutuhkan dari perspektif sosial gitu, untuk strategi mengenai hukum dan juga kebudayaan yang baru yang mencari keseimbangan antara manusia dan alam. Dan mungkin konsep yang ditawarkan oleh tadi yang dibahas oleh Mas Agung mengenai sustainability atau keberlanjutan lingkungan, kemudian bagaimana kita hidup berdasarkan dari konsep-konsep itu menjadi alternatif, di sini bisa menjadi alternatif. Bagaimana kita hidup secara sadar bahwa memprioritaskan lingkungan itu menjadi penting. Bukan cuma lingkungan aja ya, tapi juga kesehatan dan juga masalah-masalah yang lebih sentral gitu daripada memprioritaskan yang lain, ekonomi, politik dan sebagainya. Normalisasi kehidupan dan kematian yang tadi disampaikan oleh Pak Aprinus, yang selama ini dikonstruksi oleh kehidupan sosial gitu, kemudian bisa kita jadikan mekanisme dan media untuk refleksi bagaimana sebetulnya kita menjalani kehidupan kita selama ini, apakah kita sudah aware dengan permasalahan, ancaman-ancaman terhadap diri kita sendiri juga. Dan yang terakhir, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Arief, transparansi dan juga reaksi cepat dari sistem kesehatan masyarakat dan pemerintah pada khususnya, itu kemudian menjadi penting dalam menanggapi ini. Bukan cuma permasalahan COVID-19, tapi juga isu-isu yang lain ya, seperti politik dan sosial. Cuma sistem medis saja, kita bisa bisa mengandalkan teman-teman yang di medis dan juga teman-teman yang di ilmu teknik untuk berinovasi dan memberikan solusi. Tapi juga kita bisa mempercayakan pada sistem sosial dan sistem politik untuk mengatur bagaimana kehidupan kita, menjaga order dalam kehidupan kita, dan membuat strategi baru dalam kita menjalani kehidupan. Sepertinya seperti itu, saya mengucapkan terima kasih. Ada
diri di sini hadir secara virtual sekali. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa simak halaman BM. Salam Tuhan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga. Makasih Nin. Terima kasih sudah boleh ikut. Sangat bermanfaat. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salam buat Prof. Afrinus. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih disampaikan. Matiin. Connected. Udah pada live ini.